Rusia uji coba jet tempur Su-57 versi terbaru, dilengkapi avionics smart system canggih. United Aircraft Corporation atau UAC, sebuah perusahaan milik negara Rusia telah melakukan uji coba jet tempur siluman Su-57 versi terbaru pada 21 Oktober di dekat Moskow. Pengumuman dari UAS tidak memperjelas apakah pesawat tempur itu diuji dengan mesin Isdelin 30 yang telah lama ditunggu-tunggu. Minimnya Isdeli 30 menjadi salah satu dari dua alasan mengapa Su-57 Valen masih dikategorikan sebagai pesawat tempur generasi 4++. Alasan kedua mungkin karena kurangnya sensor azimut. Rusia mengiklankan produknya sebagai pesawat tempur azimut absolut, yaitu kapasitas sensitif 360 derajat. Berdasarkan data open source, teknologi serupa, yaitu sensor azimut belum dikembangkan di Rusia. Pengumuman terakhir adalah pada pertengahan 2021 ketika diklaim oleh sumber barat bahwa spesialis Rusia dari berbagai lembaga penelitian dan pengembangan hampir mengembangkan sensor tersebut. Uji terbang yang dilakukan Su-57 beberapa hari lalu merupakan uji coba teknologi baru yang mengintegrasikan avionik pesawat. Ini adalah smart system yang memungkinkan pilot untuk fokus pada peran operasional lain saat pesawat terbang. Sejalan dengan tes ini, UAS mengatakan bahwa senjata baru juga diuji, tetapi tidak menentukan apa targetnya. Menurut Yuri Siliusat, Direktur Jenderal UAC, ke depan, seperangkat sensor cerdas mengendalikan pesawat. Inilah yang diuji selama penerbangan pada 21 Oktober. Pesawat diberi fungsi CO piloting dan persiapan untuk menggunakan senjata, sedangkan pilot dikonsentrasikan pada fungsi kritis lainnya. Dilansir dari laman Bulgarian Military pada Februari tahun lalu, juga dikabarkan tentang kemungkinan modifikasi serupa. Kemudian Nikita Dorofiv yang merupakan bagian dari desainer kokpit Sukhoi Su-57 Valen menyebutkan dalam sebuah wawancara bahwa kemungkinan seperti itu ada. Beberapa bulan kemudian Dorofiv memberikan wawancara kedua kepada media Rusia, mengklaim bahwa integrasi berikutnya ke dalam Su-57 yang cerdas akan menjadi kontrol pilot pesawat dengan mata dan suara. Sumber di Rusia termasuk Dorofiv mengatakan bahwa UAC telah memproduksi prototipe ini. Ada kemungkinan fungsi kedua perintah suara pesawat diuji pada 21 Oktober. Rivel Suleimanov, seorang pilot uji di UAC, mengatakan bahwa saat ini pesawat sedang mempelajari frasa yang digunakan. Namun Suleimanov tidak menyebutkan apakah pada saat uji terbang pesawat sedang dilatih atau apakah pesawat lain prototipe sedang diuji di darat. Tidak dijelaskan juga apakah kemampuan sensor baru Su-57 yang diuji sebenarnya adalah versi pesawat tanpa awak. Pada tahun 2020, Bulgarian Military melaporkan bahwa Rusia sedang mengerjakan versi pesawat tempur tanpa awak. Kemudian informasi yang sampai kepada kami adalah bahwa fungsi-fungsi ini sedang diuji di laboratorium UAC. Rusia mengumumkan bahwa Su-57 akan memiliki versi tak berawak pada tahun yang sama. Sulaimanov mendefinisikan Su-57 Valen sebagai senjata ampuh di tangan pilot. Menurut pilot itu, Su-57 berbahaya dalam segala kondisi cuaca dan di semua garis lintang. Ini sejalan dengan sikap Rusia yang secara resmi mengkonfirmasi bahwa Su-57 telah mengambil bagian dalam perang di Ukraina. Pesawat tempur tidak terlibat dalam pertempuran udara langsung dengan pesawat Ukraina karena kemampuannya digunakan untuk mencapai target di luar jangkauan visual. Debut tempur pertama Su-57 adalah di Suriah saat prototipe masih dikembangkan. Informasi ini juga secara resmi dikonfirmasi oleh Rusia dalam sebuah pernyataan oleh Jenderal Sergei Surovikin, Komandan Kelompok Pasukan Terpadu di Ukraina.